Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan beserta tim dan jajarannya. Kita berikan tepukan yang meriah kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Baris kedua berikutnya. S2, jangan benar. Banyak S2. Yang belajar S3, jangan benar. Jadi masa kita berada di pengasingan, itu memang kalau ada seseorang datang dari Indonesia, kami itu rela berjam-jam nyetir gitu. Sekedar untuk datang ke forum yang untuk berdialog, berdiskusi. Nah kebetulan ketika saya sedang kuliah, live IG belum ada, jadi belum bisa kita dapat live stories langsung, itu belum gitu. Bahkan saya ingat teman-teman pas tahun 98, saya ikut demo di depan kedutaan Indonesia di Washington. Saat demo udah pasang poster segala gitu. Pas saya demo, petugas dari dalam itu nyapa, mas, udah mundur mas. Sebagai internasional dideretkan profesional yang berada di sana, penduduk nomor 4 terbesar di dunia, tapi bukan urutan nomor 4 di dalam daftar profesionalnya. Betul nggak menurut? Iya, yang sudah merasakan. Begitu nama Asia paling tinggi India. Iya nggak tuh? Bawahnya macam-macam. Cina, Filipina, Bangladesh, Pakistan. Mana Indonesia? Mana Indonesia? Di badan-badan internasional. Nah kita membutuhkan. Nah untuk bisa ke sana tidak bisa pakai ordal. Nggak bisa. Mau masuk lembaga internasional nggak bisa. Hengki-pengki nggak bisa. Harus pakai meritokrasi. Meritokrasi, that's the answer. Karena itu buat teman-teman yang sedang berada di luar sini, persiapkan diri Anda jangan untuk sekedar lebih baik dengan standar Indonesia, tapi lebih baik dengan standar internasional. Anda harus berada di situ. Gue tepuk tangan buat Anda. Kita merasa bahagia, kadang merasa kita duka. Hidup juga begitu, bukan? Di rumah yang udah punya pasangan, mungkin lagi sumpah sama pasangannya. Apa yang kemudian kabur aja dulu? Ya enggak lah. Ya kan, ya teman-teman bilang ya dihadapi. Nanti akan ada minggu bahagia, ada minggu tegang, ada minggu ini normal. Memang kita kepengen terus bahagia, mungkin gak tuh? Nggak mungkin. Anak sedang kecewa dengan ibunya, kecewa dengan ayahnya, terus kabur gitu? Ya enggak lah. Itulah sebabnya menurut saya jangan pernah ada dalam bayangan kita tentang tinggalkan Indonesia karena ada masalah. Tinggalkan Indonesia karena mau membawa nama baik Indonesia di gelanggang yang jauh lebih luas. Berangkat itu dari Indonesia. Dan inilah teman-teman semua. Nah mindset ini saya rasa sudah ada di teman-teman semua. Itu enggak lah. Masa berkiprah di internasional yang nasionalis? Tidak, justru berkiprah internasional itu adalah bawa nama. Nah ini mindset yang di dalam negeri kita harus berusaha untuk melakukan public education. Gimana caranya? Public education dengan menunjukkan pribadi-pribadi berprestasi di gelanggang internasional, sehingga lihat oh iya ya berada di luar itu memang membawa nama baik. Kenapa ya? Karena muncul tuh prestasi A, B, C, D, E, F. Aha, memang pergi keluar itu bikin kita bangga. Nah ini yang harus lebih banyak. Jadi teman-teman semua di sini bersiaplah untuk melakukan itu. Jadi teman-teman punya misi. Misinya adalah membuat Indonesia namanya lebih baik di internasional. Tujuannya satu, nama internasional. Yang kedua, buat di dalam negeri. Panggung dan mempesona jutaan orang. Tapi penetrasi ke bawah. Ini teman-teman, saya juga pengalaman saya pribadi begitu. Saya SMA kelas 1, terus muncul di koran ada seorang anak SMA kelas 2 berhasil mengikuti pertukaran pelajar. Apa yang terjadi? Saya juga kepengen seperti dia. I want to be like him gitu. I want to be like him. Dan kemudian saya mencari tahu tuh gimana caranya bisa seperti itu. Nah, orang itu nggak tahu. Jadi nggak pernah tahu bahwa dia menginspirasi saya, itu nggak tahu. Sampai suatu saat saya ketemu dan saya sampaikan, you are my inspiration. Dan kemudian dia bekerja di Jakarta
Saya gubernurnya, dia direksinya. Dan saya ketika ketemu, loh Anda toh gitu. Ketemu, saya sampaikan terima kasih. Dulu you are my inspiration. Jadi teman-teman, lakukan yang Anda alami sekarang ini untuk teman-teman. Lo gini, nanti dikira sombong, ria, udah lewat itu. Kerjakan ini adalah untuk membuat adik-adik Anda punya mimpi yang tinggi. Jangan pernah khawatir untuk dianggap untuk nanti kalau di sana ada yang komen macam-macam, biasa itu. Saya udah bosan begitu. Kalau saya udah immune saya ini. Udah kebal. Sampai ketika berada di sini ternyata kemampuan untuk melakukan networking global nggak tumbuh. Terus sayang betul. Pada akhirnya kalau belajar materi ruang kelas saja bisa kok pakai teknologi. Yang tidak bisa digantikan apa sih? Ekosistemnya nggak bisa. Karena itu saya sering katakan pendidikan universitas-universitas yang sudah memiliki ekosistem yang lama itu bisa kalah ranking, tapi ekosistemnya nggak masuk ranking. Ekosistemnya nggak bisa terkalahkan. Saya lihat ada universitas di Korea Selatan, di Tiongkok, yang melejit dalam waktu yang cepat. Di Singapura, cepat sekali. Bandingkan dengan ekosistem beberapa universitas kuno di Eropa, di Amerika Utara, itu ekosistem itu nggak masuk ranking. Dan ekosistem itu yang tidak bisa replaceable, nggak bisa digantikan dengan cepat. Kalau jurnal, riset, bisa dikebut. Ekosistem nggak bisa. Ekosistem itu ditumbuhkan dengan waktu. Nah, universitas dan kampus-kampus yang sudah memiliki durasi yang panjang, mereka itu berhasil mengkonversi waktu menjadi ruang. Nah, konversi waktu menjadi ruang itu menghasilkan pengalaman yang kaya. Saya salah satu penelitian saya adalah penelitian di ESG. Tapi ketika balik ke Indonesia, banyak ruang untuk saya berdedikasi di bidang ESG itu menurut saya kurang, karena dalam ESG itu environment, social and governance. Penelitian saya terkait ESG itu adalah terkait industri petrokimia Pak di Indonesia. Nah itu lingkupnya kok kayaknya saya kok melihat bahwa ESG ini masih kurang diminati di Indonesia, entah dari governance-nya, entah dari pemanfaatannya. Padahal kalau di luar negeri itu sekarang lagi isu yang menarik itu Pak. Nah mereka belum bisa melihat itu suatu problem. Di dalam situasi like seperti itu, teman-teman atau Andi ini punya kesempatan untuk melakukan public education. Anda lihat aja parameter-parameternya apa, lalu lihat parameter di Indonesia seperti apa, variabel-variabelnya seperti apa, lalu key aktornya siapa saja, stakeholder utamanya siapa saja. Anda identifikasi itu stakeholder utama, Anda identifikasi variabelnya, lalu policy-nya seperti apa. Anda lihat struktur policy kita. Nah dari situ Anda akan ketemu dengan gap. Apa sih masalah itu? How do you define problem? Saya tanya ini, bukan apa ya? Pertanyaan ini, tolong jawab. Gimana sih Anda menerjemahkan disebut masalah itu apa? Sesuatu yang menyusahkan. Oke, good. Apa lagi? Sesuatu harus dipecahkan. Oke, kalau bulat nggak pecah bukan masalah ya. Saya pecahkan. Apa sih masalah itu? Ini perlu dipakai kan? Belum terselesaikan ya. Ginilah gampangnya. Mereka jadinya mau pulang ke Indonesia untuk memajukan negara gitu. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Atasan saya bilang, are you sure? Semua orang kalau udah di sini pengen dapat green card and we are ready to sponsor. Kami nggak akan mensponsori. Dan saya waktu itu dapat beasiswanya 100% dari universitas di sana. Jadi nggak punya, ya saya dapat Fulbright. Yang kedua dapat dari kampus, nggak ada beban apapun untuk pulang. Nah pada saat itu saya bilang bahwa saya 3 kriterianya untuk sebuah pekerjaan itu. 1, intellectually growing.
2, financially strong. 3, socially impactful. Bekerja di sini saya dapat 2 itu, tapi saya tidak dapat yang ketiga. Socially impactful saya nggak dapat juga. Kalau saya pulang ke Indonesia, insya Allah saya akan bisa dapat yang ketiga. Nah itu, saya berharap teman-teman Anda rumuskan, define your mission, define your criteria. Dengan kriteria yang Anda miliki, yang setiap orang pasti beda-beda, bukan? Anda nanti akan bisa bilang pada diri sendiri, I'm on the right track atau I'm off track. Tapi kalau Anda ngalir aja, ya Anda terbawa arus karena you don't define. Kalau cuma terbawa arus, please define itu, gitu ya. Nggak cukup uangnya. Dan kebetulan tempat kerja saya itu, kalau dari rumah, saya tinggal di Chicago di sisi barat. Itu nama daerahnya DeKalb. Tempat saya bekerja namanya Bannockburn, Illinois. Anda boleh lihat di map nanti, DeKalb, Illinois dan Bannockburn maksudnya. Itu kalau naik mobil kira-kira sekitar 75 mil sampai 80 mil. Jadi sekitar 120-an kilo one way. Jadi pulang balik itu setiap hari 240-an kilo tiap hari. Dan setiap saya berangkat ke sana, saya selalu melewati bandara. Dan setiap saya lewat bandara, saya tengok bandara juga ini yang bikin saya harus bekerja setiap hari. Jadi tiap hari 120 kilo, pulang 120 kilo, kira-kira seperti itu. Dan di situ teman-teman, saya pertama kali mulai belajar yang namanya audiobook. Bukan ekosistem Anda, tapi tetap bertahan dengan nilai yang dimiliki. Selamat belajar, selamat mengimpresi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.